Para pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Takut Miskin Karena Anak, Bolehkah? Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Menarik sekali sebenarnya pembahasan kita ini. Saya tuh pernah ada di situasi Pak Kiai melihat, aduh saya juga harus jujur ya, kadang-kadang gini, ada mungkin di sekitar lingkungan dekat saya, ada satu keluarga juga yang saya harus katakan mungkin secara ekonomi belum mapan, tapi memang anaknya banyak gitu ya. Tanpa kita sadari atau mungkin kita sadar ya, kita itu tergiring pada stereotip atau pemahaman bahwa udah tahu anaknya banyak ya. Tapi masih aja bikin anak terus gitu. Kadang-kadang tuh tanpa kita sadari kita menjudge mungkin lingkungan terdekat kita atau keluarga yang kita lihat seperti itu. Nah, bagaimana ya kita harus mendudukan, kita kan sebagai seorang muslim sebenarnya kan nggak boleh, saya tahu. Tapi kadang-kadang di hati tuh ya ada yang udah tahu ekonominya juga masih susah tapi bikin anak terus anaknya ada aja. Bagaimana kita harus mendudukan sebenarnya, melihat hal-hal seperti itu harus seperti apa Pak Kiai meresponnya? Iya, manusiawi banget ya. Dan ini faktual di masyarakat. Bisa jadi gambarannya itu kan kalau dia TV-nya rusak, nggak punya HP, hiburannya cuma istrinya doang gitu loh. Ya. Kayak orang dulu anaknya banyak ya Pak Kiai? Nah, orang-orang dulu itu anaknya banyak ya, karena tidak ada hiburan. Mau lihat hiburan dianggapnya menyimpang, kesalahan. Di rumah cuma pakai sarung aja, itu juga masalah juga Mbak Mila ya. Tetapi pada kasus yang Mbak Mila sampaikan itu bagian kita yang dekat dengan rumahnya dengan dia. Maka ini bukan generalisasi masalah. Jadi kita yang dekat, kita dekati dia, ya, dekati dia, kasih pemahaman dia. Itu juga sodakoh juga. Sodakoh ilmu. Bersodakoh kepada dia bahwa yang dia mesti semangat sebagai seorang suami, dia mesti bertanggung jawab terhadap anaknya. Itu jauh lebih bagus ketimbang kita memberikan bantuan, tapi kita tidak mengarahkannya. Nah, yang bagus lagi dua-duanya. Jadi para pemirsa, kita punya tanggung jawab, harus buka jendela, harus buka pintu. Jangan-jangan di sebelah kita, di lingkungan kita itu ada orang yang semacam itu. Nah, itu mesti dipahamkan. Nah, yang kedua yang saya mau kasih wawasan buat para pemirsa itu begini. Wal yakulu qaulan sadidan, itu tadi kan asbabun nuzulnya, setiap orang yang mau meninggal dianjurkan untuk bersedekah, memerdekakan budak, dan itu sebagai bekal akhirat. Tanpa memikirkan bahwa anaknya itu nggak dapat ahli waris dan dia menjadi minta-minta gitu. Minta-minta. Nah, yang kedua maknanya wal yakulu qaulan sadidan, itu maknanya ya wal yakul lil mayyiti ya qaulan sadidan ay yulakinuhu bila ilaha illallah. Yang dimaksud hendaknya kau katakan perkataan yang sadidan itu kau ucapkan kepada orang yang mau meninggal ya, dan kau talkinkan kepadanya itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wala ya'muruhu, dan jangan kau perintahkan ayo ucapkan, tetapi ya wa huwallazi yusmi'u qaula la ilaha illallah. Tapi kita mengucapkan dekat telinga dia sehingga dia mendengar ucapan kita. Jadi bukannya dia disuruh cepat ayo kemana saja dibagi. Tetapi kita mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah di telinganya itu, sehingga dia dengar dan kemudian dia mengikuti perkataan kita. Tanpa mengatakan ayo ikuti perkataan saya gitu. Nah, perspektif kedua ini nggak ada kaitannya dengan materi. Iya. Ya, nggak ada pendekatan materi. Kenapa pendekatan kedua tidak kosong dari pemahaman materialistis ini? Jawabannya urusan rezeki itu bukan teritorial kita. Itu sudah medan areanya kekuasaan Allah. Kalau dia sudah ikhtiar dan dia sudah berdoa, sudah selesai. Kalau ada bermasalah kasus-kasus di masyarakat, dua ini faktor mesti diteliti. Pasti penyebabnya takut dengan teknologi,
atau terbelakang dalam soal pemahaman. Jadi bukan soal ekonomi kasusnya itu. Jadi itu tadi ya, bisa jadi pemahamannya juga masih harus kita gali lagi ya Pak Kiai ya, gitu ya. Kita harus bisa sampaikan itu. Jadi memang ya pada akhirnya kuncinya itu tadi ya. Ini kan kalau ditarik ujungnya soal anak, anak tuh memang rezeki lagi ya Pak Kiai. Rezeki itu memang harus diikhtiarkan juga. Tapi memang kalau nanti gimana ya, cukup atau enggak, urusan cukup atau enggak cukup, urusan ada atau enggak ada, itu kan ranahnya Allah ya berarti Pak Kiai. Iya betul. Jadi kita tuh tawakal sebenarnya. Kuncinya tuh juga tawakal nggak Pak Kiai? Iya, tawakal dan meserahkan diri ketika dia sudah berusaha, dia tawakal, serahkan sama Allah. Jangan lupa dalam Al-Quran itu bahwa rezeki itu banyak tipenya. Salah satu tipe yang dia nggak usah berusaha, wal yattaqullah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu jelas benar. Kalau kamu takwa kepada Allah, maka Allah akan buatkan emergency dan exit yang di luar batas perhitungan kemanusiaan. Tidak membuka pintu ikhtiar, kita tidak melobi untuk melahirkan rezeki, tetapi uang itu datang. Rezeki itu datang, itu selesai. Jadi kalau ya masalah ekonomi jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang masuk medan area kekuasaan Tuhan. Iya betul. Jadi pada intinya tuh kita yakin, itu tadi yang Pak Kiai sampaikan, ikhtiar dan doa, yang doanya harus yakin. Allah pasti kok, pasti akan cukupkan dan penuhi kebutuhan kita ya Pak. Kan dia bilang kalau datangnya dari Allah, dia pasti. Seperti pastinya kematian bagi seorang dari kurang pasti apalagi gitu. Jadi tergantung sekarang kitanya mau menjemput itu nggak, mau mengusahakan itu nggak ya Pak Kiai. Jadi kalau kemudian dikembalikan lagi pada judul kita, tidak mau punya anak karena miskin, bolehkah? Bolehkah Pak Kiai? Tidak boleh ya. Oke. Terakhir sebagai penutup Pak Kiai, apa yang kita sarikan dari pembahasan kita pada pagi hari ini Pak Kiai? Ya, pertama melihat masalah harus proporsional. Bila itu masalah ekonomi, lakukan pendekatan ekonomi. Kalau masalahnya masalah kemanusiaan dan hak asasi manusia, maka pendekatannya juga harus pendekatan yang bijak, yang tidak mengurangi hak-hak kemanusiaan. Dan pendekatan yang tidak boleh, tidak masuk pada semua lini pemahaman itu adalah pendekatan keagamaan. Jadi perspektif keagamaan itu harus menjadi dasar di dalam kita menyelesaikan masalah. Problem solving yang dengan dasar keagamaan, tidak ada orang yang menyelesai ketika putusan itu didasarkan kepada Masya Allah. Jadi fondasinya tetap iman. Iman itu yang akan membuat langkah kita juga mantap ya Pak Kiai ya. Menapaki hari-hari yang ya kita tahu tidak pasti pemirsa, tapi pada akhirnya soal rezeki, anak, apapun itu, Allah tuh sudah gariskan itu semua untuk kita tinggal ikhtiarkan aja kan setiap hari ya Pak Kiai. Masya Allah. Pak Kiai luar biasa. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Kita mendapatkan banyak pencerahan. Mudah-mudahan demikian juga yang dirasakan oleh pemirsa Gapai Kemuliaan. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan dan ringankan langkah kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Saka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.